Saudara-saudara yang terkasih, saat kita menyebut kata tahun baru, seringkali yang ada dalam pikiran kita adalah resolusi, harapan baru, dan berapa lama lagi kita akan menyambut tahun baru itu. Namun di Alkitab, bangsa Israel menyambut tahun baru bukan dengan pesta besar, melainkan dengan merenungkan kesalahan, bertobat, dan kembali mendengar suara Tuhan. Maka saat kita menyambut tahun 2026, mungkin pertanyaannya bukan apa yang ingin kita capai, tetapi siapa yang akan memimpin langkah kita di tahun ini. Tahun baru di Israel dikenal dengan sebutan Rosh Hashanah, yang dimana pada perayaan ini diawali dengan bunyi sangkakala atau bunyi shofar. Bunyi ini bukan sekedar tanda untuk pergantian waktu, tetapi untuk panggilan kepada kita untuk bangun secara rohani. Masalahnya, kita sering menyambut tahun baru tanpa adanya bunyi sangkakala di hati kita. Kita melangkah ke tahun baru tanpa mengevaluasi tahun-tahun yang lama, tanpa berdamai dengan kegagalan, luka, dan juga kekecewaan. Kita bisa saja melangkah ke tahun 2026 juga tanpa melihat hal apa saja yang dalam diri kita ini sendiri kita masih perlu untuk memperbaikinya. Seperti pada bangsa Israel yang berulang kali lupa pada apa saja kebaikan Tuhan di masa lalu. Kita pun sering memasuki tahun yang baru dengan hati yang keras, luka, dan juga masih penuh dengan berbagai kekecewaan di masa lalu. Tahun baru sendiri ditetapkan langsung oleh Tuhan, di mana kita bisa melihatnya dalam Keluaran pasal 12 ayatnya yang kedua. Mari kita memulai tahun 2026 dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja. Nehemia 8 ayat 10 mengatakan, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Tuhan mengundang kita bangkit dalam sukacita yang lahir dari pertobatan dan juga pengharapan. Jadi saat kita memasuki tahun 2026, Tuhan mengundang kita untuk melakukan satu, mengingat kesetiaan Tuhan di tahun-tahun yang sebelumnya. Yang kedua, mengakui kelemahan dan juga adanya kegagalan kita. Yang ketiga, menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan bukan dengan ketakutan kita. Yesaya 43 ayat 19 kembali mengingatkan kita, "Lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru." Yang baru itu tidak dimulai dari adanya perubahan sebagai situasi, tetapi dimulai dari hati kita yang mau senantiasa untuk diperbaharui. Jika bangsa Israel menyambut tahun baru dengan hati yang kembali kepada Tuhan, maka marilah kita juga menyambut tahun 2026 sebagai tahun yang baru ini dengan kalender yang baru dan juga dengan hati yang baru, iman yang senantiasa mau untuk diperbaharui. Biarlah tahun 2026 ini bukan tentang apa saja rencana kita yang paling besar di tahun ini, tapi bagaimana cara hati kita ini bisa menyenangkan Tuhan, lebih dekat senantiasa dengan Tuhan. Karena jika Tuhan menjadi awal dari setiap tahun-tahun kita